Dari Ibu Rina bertanya, pendeta, bangsa Israel sudah banyak sekali melakukan berbagai upacara-upacara pengorbanan. Lalu kita yang hidup di zaman akhir ini, apa yang pantas kita berikan kepada Tuhan sebagai pengorbanan juga? Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih. Saya mau persilahkan Ellen atau persilahkan juga Jeffrey. Menarik ini pertanyaannya. Di akhir zaman ini, apa yang pantas kita berikan kepada Tuhan sebagai pengorbanan juga? Kalau nggak salah, di Alkitab juga ada tertulis bahwa pengorbanan terbaik adalah tubuhmu gitu. Kalau nggak salah, jadi tubuhmu adalah pengorbanan yang terbaik yang bisa kamu berikan kepada Tuhan. Kayak gitu pendeta. Tapi Terima kasih. Iya. Bagaimana Ellen? Kira-kira atau aplikasinya seperti apa itu? Nah, aplikasinya ya. Saya sih melihat seperti ini pendeta. Dari banyak hal yang kita lakukan, tapi lebih ke berpikir bahwa kita harus melakukan itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Seperti itu. Jadi setiap tindak tanduk apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Mungkin dari Ellen mau menambahkan. Kalau saya pendeta menanggapi tentang pertanyaan ini ya. Kan kalau ini menurut saya nih pendeta, kalau pengorbanan kan harusnya dilakukan karena adanya ucapan syukur kan ya. Menurut saya pendeta. Jadi kalau pertanyaan ini apa yang pantas ya tadi dibilang kayak Jeffrey bilang dari tubuhmu. Nah, kalau kita juga melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui contohnya persepuluhan, itu juga kan kita kembalikan lagi kepada Tuhan kan. Ucapan syukur kita dengan berkat yang Tuhan berikan. Itu dari saya pendeta. Terima kasih untuk jawabannya, dan betul sekali. Apalagi tadi dikatakan ada di dalam Alkitab terdapat satu ayat seperti itu. Kira-kira di mana itu ayatnya yang mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Di kitab apa itu kira-kira? Kitab Roma itu ya. Coba kita baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Silakan. Roma 12 ayat 1. Ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, terima kasih. Dikatakan supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup atau sebagai korban yang hidup. Mengorbankan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama berbicara tentang korban atau kurban dalam upacara-upacara yang menggambarkan rencana keselamatan yang digenapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Entah itu hari pendamaian, ada korban yang dipersembahkan, hari raya Paskah, ada korban, lalu pada saat korban petang dan pagi yang dilakukan, atau pada saat orang berdosa, lalu datang mengakui dosanya, menumpangkan tangan di atas seekor anak domba, lalu ia menyembelih anak domba itu, darahnya dibawa dan dipercikan di dalam kemah suci itu. Semua korban itu tidak ada yang dibakar hidup-hidup. Kan begitu Jeffrey ya? Ya betul pendeta. Waktu dipersembahkan ya namanya korban, ya harus disembelih. Ya mati, korbannya harus mati. Iya, darahnya harus tercurah. Ya, nah sekarang di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dikatakan di sini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan atau sebagai korban yang hidup. Bagaimana mungkin korban mati tapi hidup? Jadi apa yang dimaksudkan dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Apakah kita bisa tetap hidup walaupun kita sudah mati dan mengorbankan hidup kita? Tapi kita tetap hidup dan itulah persembahan yang hidup atau korban yang hidup.
Mungkin dengan membaca suatu ayat yang lain yang ditulis dalam Galatia pasal yang kedua, kita boleh mempunyai sedikit gambaran untuk coba memahami akan konsep persembahan yang hidup. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya baca. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Mati tetapi hidup. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya mati, disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup. Jadi disalibkan, mati, tetapi tetap hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa artinya di sini? Artinya kita telah mati bagi keinginan-keinginan dosa. Kita betul-betul membiarkan Yesus yang hidup di dalam diri kita, dan kemauan serta keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran Kristus itulah yang menjadi pemikiran-pemikiran dan kerinduan dan keinginan kita, sehingga manusia lama kita itu mati oleh karena kita salibkan itu bersama dengan Yesus, dan kita bangkit untuk hidup yang baru. Dan ini dijelaskan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ya, di Roma pasal yang ke-6 maksud saya, mengenai orang yang mati bersama Kristus lalu kemudian bangkit untuk hidup baru. Jadi sudah mati tetapi hidup, tapi bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Ini mempunyai makna rohani bagi kita, bahwa kita membiarkan Kristus yang memerintah kita, yang hidup dalam kita, yang berkuasa, berdaulat, dan bertahta dalam kehidupan kita. Dan dengan kuasanya, dengan kasih karunia-Nya, dengan kekuatannya, dialah yang bisa menolong kita untuk mati terhadap hidup kita yang lama, yang penuh dengan segala macam keinginan-keinginan yang jahat. Sehingga pikiran kita ini jadi dikuasai oleh pikiran Kristus. Dalam keadaan seperti itulah, maka kita mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup. Artinya kita serahkan itu kepada Tuhan, agar Tuhan yang memerintah kita, bukan lagi kita mengikuti kemauan kita, tapi mengikuti apa yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan katakan. Kita tidak menjadi penentu untuk apa yang benar, apa yang salah, tapi Tuhan yang sudah menyatakan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Kita tinggal pilih saja. Kita tidak membuat Alkitab yang baru versinya, lalu mengatakan Alkitab saya ini beda. Kalau di sini menurut saya harus demikian. Padahal di dalam Alkitab Tuhan telah berkata demikianlah kebenaran itu, kehendak itu. Jadi bukan mengikuti kemauan kita sendiri, tapi betul-betul kita mengikuti akan kemauan Kristus dan kehendak Kristus. Itulah yang namanya kita mempersembahkan hidup kita atau tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itulah makanya dalam ayat yang kedua, setelah kita baca Roma 12 tadi, ayat 1 yang mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ayat yang kedua menerangkan, dengan mempersembahkan diri kita sebagai suatu korban yang hidup, di mana Kristus yang hidup dan bukan kita yang memerintah diri kita. Maka di dalam ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ini bisa terjadi kalau kita membiarkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dan di dalam Alkitab, inilah
persembahan yang hidup yang boleh kita berikan kepada Allah. Dan kalau kita sudah berikan hidup kita, diri kita ini kepada Allah, yang lain-lain persembahan kita bawa ke gereja. Setiap kali kita berkumpul pada acara ibadah, atau kalau kita berikan persembahan secara online, banking, dan lain sebagainya karena masih ibadah virtual, maka itu hanyalah merupakan hasil dan apa yang mengikuti dengan sendirinya secara otomatis karena kita telah menyerahkan diri kita dan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih.